Halo mahasiswa sekalian, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Kita bertemu lagi dalam bahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita akan membahas pada pertemuan pertama ini terkait dengan apa sih Sistem Informasi Manajemen, mengapa kita mempelajarinya, yang nantinya akan diikuti oleh pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah mahasiswa, kita akan mulai pembahasan kita tentang Sistem Informasi Manajemen. Baiklah para mahasiswa, kita akan memulai bahasan tentang Sistem Informasi Manajemen. Pengertian Sistem Informasi Manajemen telah banyak diberikan oleh beberapa ahli. Jadi pengertian Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh para ahli yang berbeda tersebut dapat kita simpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian sebuah organisasi. Intinya, sistem informasi manajemen ini untuk menunjang pengambilan keputusan oleh atasan atau manajer dalam sebuah organisasi. Mengapa kita mempelajari atau mengapa organisasi tersebut harus mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat dihandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun yang strategis. Jadi data-data yang belum bisa dibaca tersebut melalui sistem informasi manajemen akan diolah menjadi sebuah informasi. Dari informasi ini akan dijadikan acuan oleh seorang manajer atau atasan atau pemilik perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan, baik keputusan rutin maupun keputusan strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang Sistem Informasi Manajemen? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Untuk menambah pengetahuan terkait dengan teknologi informasi. Di samping juga membantu manajemen dalam menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Baiklah, kita akan membahas pertama tentang sistem. Definisi sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama, melakukan suatu kegiatan, atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan, merupakan definisi sebuah sistem. Mari kita lanjutkan. Apakah contoh dari sistem tersebut? Di sini dapat diberikan beberapa contoh, misalnya sistem komputer. Adanya unsur. Unsurnya seperti adanya keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem, yang merupakan unsur dari sistem komputer. Tujuannya apa? Untuk pengolahan data. Sekarang contoh berikutnya sistem tubuh. Unsurnya ada organ tubuh, panca indera yang bertujuan untuk kelangsungan hidup. Sistem pabrik dalam sebuah organisasi pabrik. Unsurnya ada orang, mesin, order yang bertujuan untuk produksi menghasilkan sebuah barang. Nah, itu adalah merupakan definisi dan contoh daripada sebuah sistem. Bagaimana sih karakteristik sebuah sistem? Sebuah sistem harus adanya, pertama, sasaran atau objektif. Sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya harus adanya goal atau tujuan untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Adanya kendali atau kontrol agar menjaga sistem tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Terakhir, adanya umpan balik atau feedback
Untuk mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi jika terjadi penyimpangan menjadi standar yang harus diikuti. Jadi demikianlah ada karakteristik dari sebuah sistem. Selain itu, karakteristik lainnya adalah untuk menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan. Juga membantu manajer dalam penyiapan laporan melalui data yang disiapkan oleh sistem informasi manajemen. Jadi, dari data mentah diolah menjadi bahan atau informasi yang dapat dibaca, itu untuk membantu manajer dalam menyiapkan laporan untuk disiapkan pengambilan keputusan sebuah organisasi. Mari kita bicara sedikit tentang informasi. Apakah informasi itu? Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data merupakan sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Apakah bentuk data? Objek, kualitatif, kuantitatif. Contoh daripada sebuah informasi. Misalnya informasi kependudukan, datanya apa? Biodata penduduk, entah itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan. Setelah itu informasi apa yang diberikan? Informasinya berupa jumlah penduduk, penduduk miskin, dan sebagainya. Contoh lainnya, informasi akademik. Dari mana datanya? Data biodata mahasiswa, nilai, absensi, aktivitas, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan informasi misalnya absen per kelas, transkrip nilai, atau IP, IPK, ijazah, dan sebagainya. Contoh daripada sistem informasi dalam sebuah organisasi. Di sini akan diberikan beberapa contoh, mungkin banyak sekali contoh-contoh lainnya yang bisa dilihat dari sebuah organisasi dengan bisnis yang berbeda. Pertama, mungkin contohnya ini adalah sistem reservasi pesawat terbang. Pasti adanya data-data di dalamnya, informasi apa yang diberikan untuk mendapatkan kita bisa booking sebuah pesawat misalnya. Adanya sistem order dan pembayaran dalam marketplace misalnya, kan di sana sudah ada data, memasukkan data pembayarannya melalui apa. Kalau kita sudah melakukan beberapa marketplace pembelanjaan, mungkin sistem itu kita sudah mengetahuinya. Setelah itu ada sistem transaksi kredit. Bagaimana dia misalnya melalui sistem membeli mobil, apa aja sistemnya untuk kita bisa mendapatkan kredit tersebut. Contoh lainnya sistem transaksi pembayaran di supermarket, pembuatan SIM di kepolisian, mereka punya sistem khusus, dan juga sistem akademik di perguruan tinggi. Mungkin para mahasiswa sudah mengalaminya, sistem misalnya dia menggunakan sistem online ataupun sistem offline, misalnya bagaimana prosedurnya membayar SPT, pendaftaran, mengikuti ujian atau mengikuti perkuliahan, itu adalah sudah sistem yang berlaku. Bagian sistem informasi manajemen ada 3. Jadi ada hardware, software, dan brainware. Apa itu hardware? Adanya input, proses, output, dan juga adanya software apa? Sistem operasi. Adanya aplikasi, ada bahasa pemrograman. Jadi yang brainware itu adalah orang, ya, adanya ide-ide orang, ya, adanya operator, adanya programmer, adanya sistem analisis yang membuat jalannya sebuah sistem atau draft sistem yang akan dibuat. Baiklah para mahasiswa sekalian, demikian mungkin untuk pengenalan tahap pertama pertemuan kita terkait dengan sistem informasi manajemen. Di sini saya akan memberikan tugas mahasiswa, silahkan untuk disimak. Jadi untuk dibaca lebih lanjut apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Silakan. Jadi ini adalah tugas untuk kelompok 1.
Tugas untuk kelompok 2. Berikut ini adalah untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Dan terakhir untuk kelompok 5. Nah, para mahasiswa sekalian, bagaimana proses untuk tugas-tugas tersebut? Silakan bisa disimak. Nah, demikian para mahasiswa sekalian. Jadi tugasnya silakan dibagi kelompok untuk dalam satu kelas, dan nanti presentasi silakan PowerPoint dan Word untuk dikirim melalui email sebelumnya. Nah, demikian para mahasiswa bahasan kita terkait sistem informasi manajemen. Silakan untuk dapat menyimak dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sampai jumpa pada bahasan topik berikutnya.